Oke, baik rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya di mata kuliah Strategic Human Resource Development atau kita sudah mengarah kepada Human Capital Management. Baik rekan-rekan semua, sedikit agak flashback kemudian nanti saya berikan contoh-contoh terkait kesatuan dan kematangan Strategic Human Resource Development atau yang disingkat SHRD. Jadi materi kita akan bertumpu pada kesatuan dan kematangan Strategic Human Resource Development. Oke. Ya, SDM strategis atau Strategic Human Resource Development merupakan perpanjangan konsep pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan dan pembelajaran harus dilaksanakan secara strategis dan terintegrasi dengan sasaran perusahaan. Kalau kita bilang sasaran perusahaan itu artinya vertikal gitu ya. Dan sejalan dengan fungsi SDM lainnya itu sifatnya horizontal. Oke, sasaran perusahaan vertikal ya berarti terkait visi dan misinya nanti dari sebuah perusahaan gitu ya. Kemudian fungsi SDM artinya sebagai kontrol dari budaya organisasi di sebuah perusahaan. Dengan demikian pelatihan bukan sekedar merupakan solusi ketika ada masalah. Jadi kalau ada masalah baru dibentuk pelatihan gitu ya. Tidak, tapi pelatihan merupakan tindakan proaktif yang diarahkan pada peningkatan efektivitas perusahaan. Jadi untuk supaya perusahaan semakin berkembang, semakin efektif dan semakin berjalan dengan baik, harus rajin diberikan pelatihan karyawan-karyawannya ya. Nah, SHRD didefinisikan sebagai pembentukan budaya belajar yang terdiri dari serangkaian strategi pelatihan, pengembangan, dan pembelajaran yang sesuai dengan strategi perusahaan. Di samping itu juga merupakan pencapaian kebutuhan perusahaan saat ini dan sekaligus membantu organisasi dalam menghadapi perubahan dan perkembangan ketika mengalami pertumbuhan. Intinya adalah hubungan SHRD dengan strategi perusahaan itu saling timpal balik. Jadi strategi Human Research Development dengan strategi inti dari perusahaan itu amat sangat timbal balik. Nah, kita bisa melihat pematangan dari HRD sendiri ya. Jadi kalau misalnya dia sudah berkembang menjadi SHRD seperti apa? Misalnya pelatihan, apakah organisasi kalau misalnya pelatihan ini organisasi belum berpikir strategi mengenai HRD, kemudian pelatihannya kemudian berubah, terintegrasi antara SDM dengan misi organisasi, belum ada atau masih sangat terbatas misalnya, gini, jadi misalnya proses pelatihan. Kalau misalnya integrasi antara SDM dengan misi organisasi belum ada atau masih sangat terbatas, berarti bisa dikatakan bahwa organisasi itu belum memikirkan strategis mengenai HRD, itu dia. Berikutnya, kalau sudah ada integrasi SDM dengan misi organisasi terjadi satu arah, sudah mulai berpikir strategis mengenai HRD. Nah, kalau integrasi SDM dengan misi dan strategi organisasi terjadi dua arah itu artinya ada timbal balik gitu ya, apa yang perusahaan berikan, kemudian eh, jadi perusahaan memberikan kepada karyawan pelatihannya itu kembali lagi kepada peningkatan efektivitas perusahaan. Nah, itu artinya organisasi sudah berpikir strategis mengenai HRD gitu ya. Sudah berpikir, kalau tadi kan baru mulai itu ya. Kalau yang satu arah itu baru mulai. Misalnya ada pelatihan, tapi efeknya kok belum ada gitu ya. Yang terjadi adalah pemborosan gitu ya. Nah, karakteristik kematangan strategi SDM menurut Reken dan Welles ini ada 9 poin. Yang pertama adalah integrasi strategis yang sebenarnya muncul ketika strategi Strategic Human Research Development mempengaruhi misi dan sasaran perusahaan dan sekaligus mendukung implementasinya. Kedua, dukungan manajemen terlalu pasif sehingga yang dibutuhkan adalah kepemimpinan dari manajemen puncak. Ketiga, terkait dengan peran kepemimpinan tadi
dan tanggung jawab analisis lingkungan. Senior manager bertanggung jawab untuk menganalisis dampak yang dialami SDM atau sumber daya manusia di situ dari lingkungan eksternal dan internal yang berubah. Keempat, perumusan perencanaan dan kebijakan SDM mencerminkan kepentingan organisasi. Sekali lagi, apabila Anda merumuskan perencanaan dan kebijakan, dilihat juga visi misi awalnya ini seperti apa. Jadi jangan visi misinya begini, SDM-nya, kebijakannya beda lagi gitu ya. Jadi tidak mencerminkan kepentingan organisasi itu. Berikutnya, komitmen dan keterlibatan manajer lini tidak cukup untuk mencapai integrasi SDM yang sebenarnya dengan tanggung jawab manajerial lain. Ya, jadi manajer lini tidak cukup untuk mencapai integrasi SDM yang sebenarnya. Integrasi ini memerlukan kolaborasi yang erat dengan spesialis SDM dan pengembangan strategi kemitraan yang baik. Aktivitas sumber daya manusia lainnya kurang memadai sehingga menurunkan tingkat kebutuhannya. Kok sorry ini balik lagi ke nomor 1. Ini maksudnya nomor 6 ya. Saya rubah dulu ini. Sorry, wait a moment. Yep. Oke, nah sudah 9 ya. Kita save dulu lah. Oke. Ya, nomor 6. Aktivitas SDM lainnya kurang memadai sehingga menurunkan tingkat kebutuhannya untuk terintegrasi di bawah payung Strategic Human Resource Management. Gitu ya. Hal ini menunjukkan makin perlunya integrasi vertikal sekaligus horizontal serta mengantisipasi perkembangan strategi kemitraan antara spesialis pengembangan SDM dengan praktisi Strategic Human Resource Management lainnya. Peran spesialis HRD yang diperluas semakin dibutuhkan sehingga peran tersebut bisa meningkat dari fungsi sebagai fasilitator perubahan organisasi menjadi peran sebagai pemimpin perubahan. Fungsi HRD perlu diperluas dalam hal pemahaman mengenai budaya organisasi, di mana pelatihan dilakukan dan dalam kaitannya dengan budaya saat ini, hingga pada satu kondisi di mana HRD memberikan pengaruh terhadap budaya tersebut, bahkan jika perlu berperan dalam perubahan budaya. 9. Penekanan pada evaluasi harus diwujudkan lebih jelas lagi sehingga mencakup hal yang bisa dikuantifikasi, sehingga aktivitas HRD dapat dievaluasi dari sisi efektivitas biaya. Nah, karena HRD fokusnya adalah pengembangan dan pelatihan dari karyawan itu, otomatis banyak uang yang keluar untuk itu. Selain itu juga ada juga untuk sifatnya yang administratif gitu ya, sifatnya yang administratif, misalnya penggajian karyawan gitu ya, kemudian izin cuti karyawan dan segala macamnya, itu yang sifatnya administratif. Fungsi yang paling kuatnya adalah membangun budaya itu. Makanya waktu kemarin kita membuat KPI seperti apa, kemudian kita juga sudah mencoba membuat kamus kompetensi ya. Jadi kamus kompetensi kemarin kita coba, jadi sudah membuat kamus kompetensi, coba membuat KPI karena kata kuncinya adalah memimpin perubahan itu gitu ya. Bahkan terkadang nih makanya tadi ada fungsi ada SDM, ada SHRM gitu ya. SHRM itu seperti divisi lainnya yang dimana itu berkomunikasi dengan SDM, itu fungsi SDM. Jadi ada yang membentuk seperti itu, yang dimana di situ terdapat ada manajer dan segala macam gitu ya, berkumpul gitu ya. Tapi paling kata kuncinya pastilah di departemen SDM itu sendiri. Nah, fungsi departemen SDM itu sendiri pastinya membentuk budaya itu ya, memimpin, bahkan diharapkan itu adalah berperan dalam perubahan budaya ya.
Nah, tingkat kematangan kita bisa lihat misalnya. Nah, ini ada tingkat kematangan ini kita bisa kategorikan belum matang, lebih matang, sangat matang gitu ya. Dari mana tuh? Misalnya budaya belajarnya. Kalau itu kalau belum matang tidak ada, kalau lebih matang itu ada tapi sangat lemah. Kemudian kalau budaya belajarnya itu kuat, berarti sangat matang. Nah, ini juga bisa kita kategorikan fungsi HRD kalau misalnya belum matang, dia hanya sebatas administratif saja. Tuh dia ya. Kemudian kalau misalnya sudah mulai masuk lebih matang, dia berarti kita kategorikan sudah masuk dalam konsultan gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah amat sangat matang gitu ya, nah dia sudah bisa dikatakan fungsi HRD di situ sudah sebagai perubahan strategis gitu ya. Nah, karakteristik HRD itu makanya ini belum matang, lebih matang, dan sangat matang. Nah, sekarang kita bisa lihat gitu ya. Misalnya nomor 1, integrasi dengan misi organisasi. Sedikit gitu ya. Hanya sesekali misalnya kalau misal integrasinya itu dengan misi organisasi, berarti kita bisa katakan karakteristik HRD di situ masih belum matang, kemudian fungsi HRD-nya masih sebagai administratif saja gitu ya. Karena integrasi dengan misi organisasinya masih belum ada. Jadi kita mengikuti poin yang nomor 1 ini nih. Nah, dari si integrasi strategis yang muncul ketika SIAD mempengaruhi misi dan sasaran perusahaan sekaligus mendukung implementasinya. Nah, kalau misalnya di poin nomor 1 ini sedikit gitu ya, berarti kita bisa katakan belum matang dan fungsinya masih sebagai administratif saja HRD di situ. Berikutnya integrasi dengan misi organisasi, misalnya sudah mulai peran pendukung dari atas ke bawah, jadi sudah mulai mencakup masukan dari bawah gitu ya atau dari atas ke bawah gitu ya. Nah, berarti dia sudah mulai berfungsi sebagai konsultan atau sudah lebih matang. Kemudian kalau dua arah, nah ini bagaimana dari bottom up kemudian dari up to bottom misalnya. Nah, itu berarti dia sudah menjadi perubahan berperan sebagai perubahan strategis. Nah, berikutnya dukungan dari manajemen puncak. Kalau misalnya sangat terbatas, ya katakanlah berarti fungsi AD-nya memang ditempatkan sebagai administratif saja gitu ya. Kemudian kalau misalnya aktif mendukung dan terlibat, berarti sudah mulai masuk tuh ya ke lebih matang gitu ya. Kemudian menjalankan peran HRD sebagai pemimpin gitu. Nah, ini berarti sudah mulai ke arah perubahan strategis. Berikutnya analisis lingkungan gitu ya. Kepedulian terbatas dan hanya merespon lingkungan gitu ya. Itu masih belum matang. Nah, lingkungan di sini bukan apa sih namanya ya? Lingkungan bersih itu bukan itu gitu ya. Tapi bagaimana lingkungan itu komunikasi antar orang terjalan, kemudiannya pekerjaan-pekerjaan itu misalnya absensi, misalnya datang tepat waktu, keluar itu lingkungan, yang dimaksud lingkungan itu fokus on human gitu. Kemudian bagaimana orang-orang itu sendiri misalnya buang sampahnya tidak sembarangan. Nah, itu lingkungan yang itu jadi bukan hanya lingkungan yang bersih dan itu segala macam ya, tetapi bagaimana orang-orang menjaga kebersihan, bagaimana orang-orang disiplin waktu segala macam. Jadi kayak gitu. Berikutnya fungsi HD melakukan monitoring rutin. Nah, kalau sudah mulai monitoring rutin berarti sudah masuk ke dalam lebih matang. Itu kalau berikutnya peran manajemen senior dalam menganalisis lingkungan yang berdampak pada HRD. Nah, ini turun juga gitu ya. Yang manajemen-manajemen di atas turun gitu, bagaimana bisa melihat gitu ya, menganalisis lingkungan berarti komunikasi antara HRD dengan pihak manajemen amat sangat baik gitu, berarti sudah dikatakan sudah sebagai berperan sebagai perubah strategis gitu ya. Berikutnya kebijakan HRD, respon reaktif terhadap masalah gitu ya. Hanya reaktif aja terhadap masalah ketika ada masalah saja misalnya gitu ya. Itu masih belum matang. Tapi kalau misalnya lebih sistematis terintegrasi dengan strategi organisasi. Strategi organisasinya A, ininya B, ketika dilihat oh ini masih belum, ini berarti sudah mulai lebih matang nih gitu ya. Oh ini ternyata yang target organisasinya begini-begini kita nggak itu gitu. Nggak berjalan nih di titik ini gitu. Berarti dia sudah mulai lebih matang.
Berikutnya dikembangkan dalam strategi HRD. Nah, ini dibentuk nih strategi HRD-nya gitu ya. Jadi strategi organisasi ada, kemudian strategi HRD-nya demi berupaya untuk membangun budaya organisasi itu diterapkanlah strategi HRD. Berarti dia sudah masuk karakteristiknya sangat matang gitu ya. Berikutnya ada komitmen manajer lini gitu ya. Komitmennya sangat cuma terbatas aja. Oke, ya udah. Berarti kita bisa lihat ini adalah masih sifatnya administratif. Manajer lini menjalankan peran penting, sudah masuk ke dalam lebih matang. Kemitraan dengan spesialis HRD itu berarti sudah sangat matang. Oke, berikutnya poin nomor 6. Keberadaan kegiatan Human Research Manager lainnya, Human Research Management lainnya. Tidak ada integrasi horizontal. Nah, ini masih sifatnya administratif. HRD sebagai rangkaian kegiatan HRM. Berarti sudah mulai lebih matang. Integrasi horizontal dengan aktivitas SHRM lainnya gitu ya. Jadi ya ini amat sangat matang. Berikutnya perluasan peran instruktur. Terbatas sebagai penyedia pelatihan gitu ya. Instruktur cuma penyedia pelatihan doang, berarti masih administratif. Tapi kalau misalnya strukturnya berperan sebagai konsultan atau inovator, nah ini udah masuk ke dalam lebih matang. Peran instruktur sebagai agen atau konsultan perubahan. Nah ini berarti dia mencoba merubahnya harus seperti ini, harus itu. Jadi kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang memang diberikan supaya bisa lebih berkembang gitu ya. Berikutnya pemahaman budaya, tidak mempertimbangkan budaya ya belum matang kalau kegiatan didasarkan pada budaya perusahaan. Nah, mempengaruhi budaya organisasi. Nah, ini amat sangat matang. Penekanan pada evaluasi, tidak ada evaluasi ya. Itu bukan belum matang lagi, tidak matang. Evaluasi terhadap efektivitas biaya ini lebih matang. Evaluasi terhadap kontribusi strategis. Nah, ini dia ya. Oke, sekarang kita berlanjut. Nah, menentukan karakteristik strategic human research development. Ada 3 hal yang terkait dengan konsep ini. Yang pertama, integrasi strategis. Kedua, pentingnya budaya belajar. Dan yang ketiga adalah perspektif stakeholders. Ya. Sekarang kita bahas integrasi strategis. Faktor utama di dalam SHRD adalah menyusun strategi yang memiliki integrasi horizontal dan vertikal. Ini menjelaskan pentingnya strategi 2 arah yang terintegrasi di mana SHRD memiliki peran ganda dalam mendukung pencapaian strategi perusahaan. Berikutnya peran SHRD dalam mendukung kegiatan HRD lainnya. Jadi misalnya ada SHRD, kemudian ada di divisi-divisi lain tuh ada HRD gitu ya, atau HRM gitu ya, yang lainnya gitu ya. Kemudian saling berkoordinasi ini gitu ya. Nah ini mana tuh tadi? Ya, dan juga dalam keperluannya untuk mendapatkan dukungan dari fungsi HRD lainnya dilakukan secara terkoordinir. Kemudian kontribusi SHRD bagi perubahan strategis melalui penekanan pada budaya belajar. Selanjutnya sentralitas budaya. Proses belajar terjadi pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi. Dan kunci utama SHRD adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung semangat belajar, gitu ya. Pada akhirnya akan mendorong terjadinya proses belajar dan pengembangan yang mendukung peningkatan kinerja. Oke. Lanjut, perspektif multi stakeholder. Nah, pada tahap pelatihan fokus ditekankan pada kebutuhan karyawan dan bagaimana HRD memenuhi kebutuhan tersebut. Kalau pada tahapnya pelatihan nih. Jadi peran manajer lini terbatas pada identifikasi kebutuhan karyawan saja. Tapi kalau sudah masuk ke tahapannya SHRD, fokus organisasi berubah pada kebutuhan organisasi gitu ya, bukan pada fokus pada kebutuhan karyawan, tapi kebutuhan organisasi ini apa?
kepemimpinan manajemen senior, kemudian strategi kemitraan antara manajer lini dengan HRD itu amat sangat berkomunikasi. Nah, hal ini menempatkan manajer lini dan senior untuk memiliki peran penting dalam pelaksanaan SHRD yang efektif. Gitu. Nah, ini kita contoh-contoh HR strategic program ya. Saya berikan contohnya misalnya kayak gini. Kita membuat roadmap misalnya. Nah, ini kita target dari tahun 2011 sampai 2015. Ada berapa fungsi nih yang akan kita tulis? Pertama ada performance management, ada career and talent management, ada training and development. Berikutnya ada HR information system, ada industrial relations, ada recruitment and manpower planning gitu ya, manpower planning. Nah, ini kita ada 6 nih misalkan. Nah ini Pak, apa ini harus 6? Rata-rata mungkin biasanya 3 di sini udah cukup gitu ya. Itu career and talent management. Berikutnya nih, ini ada HR information system gitu ya. Ada industrial relations, ada recruitment and manpower planning. Pak, ini kenapa kok ada 6, boleh 5, boleh 6, tergantung kebutuhan, sekali lagi tergantung kebutuhan perusahaan. Kemudian si HRD itu melihat visi misinya itu berarti ada berapa key point yang harus dia lakukan kan, itu seperti itu kata kuncinya itu ya, gitu. Nah sekarang kita lihat roadmapnya. Nah kita coba ngebuat roadmap ini gitu ya. Nah sekali lagi tadi kan ada performance management, ada career and talent management. Nah ini saya kasih contoh yang roadmap untuk career and talent management. Nah kata kuncinya apa nih gitu ya? Menyelesaikan penyusunan kamus kompetensi. Kemarin kita udah coba tuh ya, kamus kompetensi dan kebutuhan kompetensi jabatan. Timeline ini Q3, Q4. Q itu adalah quarter atau kuartal. Kalau di kita tuh kuartal. Nah, itu quarter bahasa Inggris itu quarter, artinya quarter itu 30 menit. Sorry. Seperempat dari 1 tahun. Misalnya 1 tahun itu kan ada 12 bulan ya. Berarti ini per 3 bulan. Nah, otomatis Q3 dan Q4 itu dia diproyeksikan ini selesai sampai Q3 atau Q4 gitu ya. Itu di 2011 gitu ya. Nah, ini kan tadi dari 2011 ke 2015 nih ya. Nah, ini contoh dia di tahun 2011 di Q4 itu udah selesai. Apa selesainya? Kamus kompetensi untuk semua job family gitu ya. Kemudian KKJ, berikut kamus kompetensi dan KKJ. KKJ ini dia, kebutuhan kompetensi jabatan, dipublikasikan dalam bentuk buku. Nah, itu dibentuk tuh oleh HRD gitu ya. Berikutnya, nah sekarang ini yang training and development nih contohnya misalnya. Training and development mendesain dan menyelesaikan rancangan kurikulum terpadu learning center. Targetnya di Q3 2011 sampai Q1 2012. Jadi mulai dari Q3 kuartal 3 2011 berarti mungkin di sekitar bulan Juni itu start gitu sampai Q1 berarti sampai di Maret. Q1 itu kan berarti Januari, Februari, Maret ya. Berarti sekitar itu. Nah, itu sudah tersusun kurikulum dan pola pendidikan untuk learning center, termasuk di dalamnya tersusun sistem pelatihan pendidikan menjenjang gitu ya. Kurikulum pendidikan mengacu baik latihan teknis maupun manajerial misalnya. Nah, ini udah expected outcomes-nya sudah seperti itu. Berikutnya masih di training and development misalnya sudah mendesain silabus juga, ini kan kurikulum, ini kurikulum terlebih dahulu, berikutnya ada silabus, modul-modul pelatihan yang dirancang untuk kurikulum learning center tadi gitu ya. Nah ini mulai dari Q1 2012 sampai Q4 2012. Nah ini masih lama lagi kerjaannya nih ya. Membuat silabus, setiap modul dilengkapi dengan instruktur manual, tes untuk menguji kelulusan peserta. Nah, terus masih banyak lagi ya,
ketika Anda membuat itu, gitu ya. Target-target dalam training development misalnya. Nah, kita sekarang masuk ke contoh silabus pelatihannya nih, teman-teman. Nah, ini silabus pelatihan, misalnya kita pelatihan basic service excellence gitu ya. Jenis kompetensinya soft skill, kompetensi yang dikembangkan service excellence. Ini masih di levelnya grade 1 dan 2 nih. Tujuannya, outline-nya ini sekiranya contohnya seperti ini. Berikutnya, nah ini outline materi pelatihan. Judulnya masih basic service excellence. Nah, subjudulnya ini banyak sebenarnya. Subjudulnya banyak gitu, tapi saya kasih satu nih. Strategi menumbuhkan customer focus behaviors. Nah, submaterinya dari subjudul gitu ya, turunan lagi submaterinya ada ini, ada ini, ada ini. Waktunya berapa jam gitu ya, bisa 8 jam, bisa cuma 4 jam atau. Nah, nanti subjudul lagi berarti kalau 8 jam kita bisa katakan ini 1 hari itu mereka belajar. Gitu ya, seharian full mereka belajar. Kemudian kalau misalnya kita pengen pelatihan basic service excellence, subjudulnya ada 3 gitu. Berarti kita bisa bilang ada 3 hari pelatihannya untuk basic service excellence saja gitu. Belum lagi nanti pelatihan-pelatihan yang lainnya yang naik ke grade-nya mungkin udah bukan 1 dan 2 tapi grade-nya 3 dan 4 gitu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat belajar dan nanti kita akan mulai lagi minggu depan kita tatap muka online ya. Berikutnya kita coba Anda membuat itu gitu ya. Anda membuat proyeksi-proyeksi dari membuat silabus, dari membuat itu gitu ya. Umpamakan Anda punya sebuah perusahaan lah. Kemudian Anda membentuk itu gitu ya. Dan nanti pertemuan berikutnya nanti kita mudah-mudahan kalau ada waktu dan kalian itu kita bisa bertemu gitu ya. Bertemu kemudian kita buat mini riset. Nah, mini risetnya di kampus sendiri aja gitu. Nah, nanti apa itu kita bahas besok ya. Terima kasih. Semoga sekali lagi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.